Hai Carlo Nana. Hai Kak Rahel. Nah bentar lagi ibadah sekolah minggu kita udah mau mulai nih. Sambil nunggu kita baca-baca Alkitab dulu ya, oke? Oke Kak. Ih, Nana, kamu baca apa tuh? Salah tuh baca ayatnya. Salah Apaan tuh. sih Carlo? Kamu ganggu-ganggu terus. Ih, salah tahu, emang salah tahu. Salah. Baca dong Alkitabnya. Salah. Hai semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Kak Senlai. Senlai. Nah pas banget nih Kak Senlai udah datang. Dan sekarang kita udah mau mulai ya ibadah sekolah minggunya. Yuk kita mulai. Carlo, Nana, Kak Rahel, sudah siap kan? Adik-adik yang di rumah juga sudah siap kan? Siap dong. Puji Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memulaikan ibadah ini. Berkatilah dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kak Rahel, Kak Senlai. Ini nih dari tadi Carlo gangguin aku mulu. Ih, enggak gangguin kamu kok. Bohong Kak. Ih, Carlo, jangan gangguin Nana terus dong ya. enggak Kak, aku nggak ganggu Nana. Kalian kenapa sih? Aku dan Carlo tadi disuruh baca Alkitab Kak sama Kak Rahel sebelum ibadah mulai. Malah Carlo nih gangguin aku terus Kak. Ih, enggak tahu. Sampai sekarang juga Kak. Enggak. Lagi berdoa, tadi aku digangguin lagi Ih, Kak. enggak Kak, enggak. Ya ampun, ayo Carlo, apa benar yang diceritain sama Nana? Jawab jujur ya. Bener Kak, bener. Iya sih Kak. Carlo, kamu kan anak Tuhan. Kamu kan suka baca Alkitab. Anak Tuhan itu nggak nakal. Anak Tuhan itu juga nggak suka bohong. Tadi kamu bohong tuh kakak lihat. Nah, kamu kan suka baca Alkitab, harusnya kamu patuh sama perkataan firman Tuhan. Kamu jadi anak yang dengar-dengaran. Seperti apa kata firman Tuhan. Benar nggak Kak Rahel? Betul. Nah Carlo, kamu mau kan bertumbuh menjadi anak yang baik? Mau Kak. Adik-adik mau bertumbuh menjadi anak yang baik juga kan? Nah pasti ada lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah sekarang kita lagi belajar bersama-sama ya, pakai gerakan ya semuanya. Mulai dari bahasa Inggrisnya. Your Bible
Nah, adik-adik, setelah baca dan patuh melakukan apa yang ada di dalam Alkitab, selanjutnya kita harus jadi teladan ya bagi semua orang. Benar sekali Kak Rahel, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, judulnya Jadilah Garam. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oke. Kita semangat memuji Tuhan ya adik-adik, semangat! Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dia Allah Roh Kudus memampukan kita mengarami dunia, menjadi saksi Kristus sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Semangat, kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau lari untuk Tuhan adik-adik. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dia Allah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dia Allah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dia Allah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus sekali Yesus, Dia tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Carlo, Nana, Kak Senlai, dan adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh kakak-kakak. Dan kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Oke kakak. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar,
duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Dan kita semua pasti sangat senang sekali karena kita bisa datang beribadah walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan Alkitab kita. Dan kita baca di dalam Yunus pasal yang ketiga. Yuk yang belum ambil Alkitabnya, kita ambil dan kita buka dalam Yunus pasal yang ketiga. Di sini dengan judul perikop pertobatan di Niniwe, kita melihat bahwa Yunus dia diperintahkan oleh Tuhan. Dia mendapat panggilan dari Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Untuk apa? Karena di kota Niniwe itu banyak sekali orang yang jahat. Orang yang menyakiti hati Tuhan. Maka dari itu Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Tetapi Yunus ini tidak taat adik-adik. Yunus malah pergi ke kota Tarsis. Yunus melarikan diri karena dia tidak mau untuk pergi ke Niniwe. Kita melihat bahwa Yunus tidak taat dengan perintah Tuhan. Yunus melarikan diri, pergi bukan ke kota Niniwe karena dia tidak mau. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap setia pada Yunus. Kita melihat bahwa ketika Yunus pergi melarikan diri untuk tidak pergi ke kota Niniwe ini, dia malah mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tuhan menurunkan angin badai yang besar. Sehingga ketika Yunus pergi ke kota Tarsis, dalam perjalanannya Yunus mendapatkan angin yang besar sehingga satu perahu itu mengalami goncangan. Bahkan adik-adik yang ada, satu perahu itu menanyakan ini dari mana? Siapa yang berbuat? Mengapa semua ini terjadi? Nah, satu perahu ini menanyakan, saling bertanya satu sama lain dan akhirnya mereka membuang undi untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kapal mereka menjadi goncang. Hukuman dari mana ini? Untuk mengetahui mengapa kapal mereka mengalami bahaya. Dan pada akhirnya ternyata Yunuslah yang mendapat undian tersebut. Ternyata Yunus yang menyebabkan semuanya terjadi. Sehingga Yunus dilemparkan dari kapal ini. Lalu ikan besar datang. Sehingga Yunus masuk dalam perut ikan yang besar. Dan disitulah Yunus mengalami pertobatan adik-adik. Yunus menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya. Yunus berseru kepada Tuhan dalam perut ikan untuk memohon belas kasihan dari Tuhan. Sehingga ketika 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, Yunus bertemu dengan Tuhan dan akhirnya Yunus mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan tetap sayang, tetap setia pada Yunus meskipun Yunus telah melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, dia tidak taat. Tetapi Yunus mengalami panggilan Tuhan yang kedua kalinya untuk pergi ke kota Niniwe. Kita melihat bahwa dalam pasal yang ketiga, dalam ayat yang ketiga, dikatakan, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi kembali ke Niniwe. Kita melihat Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Kita melihat bahwa Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe lagi. Dan apa yang menjadi respon Yunus? Dia taat melakukan perintah Tuhan. Dia tidak ingin melakukan kedua kalinya kesalahan yang sama.
Yunus dengan cepat, dengan bergegas untuk dia pergi ke kota Niniwe. Dan apa yang terjadi di kota Niniwe? Dikatakan ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kita melihat bahwa ada pesan dari Yunus yang Tuhan berikan bahwa Tuhan akan menimpakan hukuman kepada kota Niniwe kalau orang Niniwe itu tidak taat kepada Tuhan. Kita melihat bahwa ayat yang kelima dikatakan orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Kita melihat ketika Yunus dengan taat dia melakukan perintah Tuhan, dia pergi ke kota Niniwe dan kita melihat bahwa kota Niniwe ini, orang-orang yang ada di Niniwe ini mengalami pertobatan. Orang Niniwe ini percaya kepada Tuhan karena Yunus mengumumkan bahwa Tuhan akan menimpakan hukuman bagi kota Niniwe. Sehingga orang-orang yang ada di Niniwe mereka mau percaya kepada Tuhan. Karena mereka tidak mau mengalami hukuman dari Tuhan. Tuhan memakai Yunus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Kita melihat ayat yang ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Kita melihat ketika raja mendengar bahwa Tuhan akan menurunkan hukuman atas kota Niniwe itu, raja langsung turun dari singgasananya. Kita melihat bahwa raja langsung mengumumkan kepada rakyatnya untuk mereka berbalik kepada Tuhan, untuk mereka berpuasa, baik manusia dan ternaknya. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-7, di situ raja langsung mengumumkan kepada rakyatnya untuk mereka berpuasa, baik ternak maupun manusia yang ada. Bahkan mereka semua diperintahkan untuk berbalik kepada Tuhan, untuk mereka percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang ada di Niniwe ini tidak mau mengalami hukuman yang daripada Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-9 dikatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Orang-orang yang ada di Niniwe ini, mereka berharap bahwa Tuhan tidak akan menimpakan hukuman atas mereka. Mereka memohon kepada Tuhan untuk Tuhan membatalkan apa yang menjadi rencananya untuk menghukum kota Niniwe ini. Sehingga mereka bersepakat, mereka bersatu hati, untuk mereka bersama-sama berpuasa, untuk mereka bersama-sama berdoa, agar Tuhan membatalkan semua rencana untuk membinasakan kota Niniwe ini. Sehingga kita bisa melihat di ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kita melihat hasil dari ketaatan Yunus, bahwa Tuhan membatalkan semua rencana untuk menghukum orang-orang yang ada di Niniwe ini. Bahwa dikatakan Tuhan menyesal, akhirnya Tuhan tidak jadi untuk menurunkan hukuman bagi orang-orang yang ada di Niniwe. Kita bisa melihat bahwa hasil dari ketaatan Yunus, banyak orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang ada di Niniwe ini kembali berbalik kepada Tuhan. Bahkan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Bahkan kita bisa melihat bahwa orang-orang yang ada di Niniwe ini, mereka melakukan kejahatan, melukai hati Tuhan, mereka tidak mau datang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Yunus datang ke kota Niniwe ini,
banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan dan mereka berbalik kepada Tuhan. Kita bisa melihat bahwa ada pertobatan yang terjadi yang Yunus alami untuk Yunus ini kembali melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Kita bisa melihat bahwa ketika kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan, kita memohon ampun, kita berseru kepada Tuhan atas apa yang telah kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan akan tetap setia dan Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan akan terus datang kepada kita, asalkan kita mau terus berseru kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, dan kita memohon ampun atas apa yang telah kita lakukan. Kita menyesali segala perbuatan kita, dan kita kembali kepada Tuhan, kembali percaya dan tetap kembali melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak percaya kepada Tuhan, marilah kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus terus mengalami pertobatan setiap harinya. Kita harus berbalik kepada Tuhan, kita memohon ampun atas apa yang sudah kita lakukan. Mungkin di setiap kehidupan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan dosa, kita berbohong, kita mencuri, atau apapun itu yang kita lakukan. Ketika kita sudah mengetahuinya, marilah kita cepat-cepat untuk kita datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pertobatan adik-adik timbul dari kesadaran akan kesalahan kita, lalu keinginan untuk kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang terakhir, pertobatan juga timbul dari tindakan nyata untuk kita mewujudkannya. Jadi tidak hanya kita mengucapkannya saja untuk kita menyesal, untuk kita ingin melakukan hal yang benar, tetapi benar-benar ada tindakan yang nyata untuk kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita benar-benar rindu untuk kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita benar-benar berkomitmen kepada Tuhan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita, Tuhan sayang dalam kehidupan kita, maka dari itu kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik di rumah bisa membaca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7-9 dan Amsal 28 ayat 13. Adik-adik bisa membacanya dari rumah masing-masing. Kita melihat bahwa Allah tidak pernah menolak mereka yang menyesali dosa-dosanya. Sekalipun kita sudah merasa jauh dari Tuhan, tetapi sungguh pun Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Asalkan kita benar-benar datang dengan kita memohonkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, kita meminta ampun atas apa yang sudah kita lakukan di mata Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita melihat ayat hafalan kita di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yuk adik-adik dibuka dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yuk kita baca sekali lagi ayat hafalan kita dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ayat hafalan ini dihafalkan dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Puji nama Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, kita tutup matanya.
Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami terus mengalami pertobatan setiap harinya. Kami rindu untuk Roh Kudus menuntun langkah kehidupan kami, untuk kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kami seperti Yunus yang tidak setia di hadapan Tuhan. Tetapi kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.